Bismillahirrahmanirrahim. Maduka ya musarrifal qulub ala mazidi ni'matik wa ashkuruka ala ihsanikal ladzi masdaruhu mujarradu fadlik fasubhana man ta'alat sifatuhu anisyabihi wal misal wa tanazzuhu af'aluhu anin naqsi wal i'lal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat berkumpul pada acara kajian santri ba'da maghrib yang pada hari kemarin alhamdulillah sudah dibuka oleh saudara Hasbi, dan sekarang insya Allah akan diisi oleh kelas 10 yaitu Andika Maisa Ismail. Baik, langsung saja kepada pemateri, pada Andika untuk menyampaikan materinya. Silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan. Yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi dan dirahmati olehnya. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh ilmu seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tafsiran yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, apabila kita mencoba merenungi keberadaan kita di atas muka bumi ini, di atas muka bumi Allah ini, sekaligus meresapi syair klasik yang sering dilisankan oleh para ahli syair tentang hidup dan kehidupan.
Sesungguhnya kehidupan ini adalah ruang tunggu. Artinya hidup kita adalah menunggu datangnya akhir kehidupan. Keberadaan kita di dunia dapat disebut sebagai masa menunggu, merantau, atau bahkan sebagai orang asing yang sekadar lewat di dunia ini, karena semuanya bermuara ke akhirat yang sifatnya abadi. Ada sebuah hadis yang berbunyi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Ada suatu cerita ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang lusuh sampai pola nyaman tikar tersebut membekas di pipinya. Kemudian Ibnu Mas'ud menawarkan kepada beliau sebuah kasur. Apa jawaban Rasul? Rasul menjawab, mali wa malid dunya wa ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta sajaratin thumma rohi watarakaha. Yang artinya, ada kecintaan apa aku dengan dunia? Aku di dunia ini tidak lain kecuali hanya seorang pengendara yang mencari keteduhan di bawah pohon, lalu beristirahat kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian kalau kita perhatikan karakteristik orang asing yang sekedar lewat, dapat kita sifati dengan tabiat mereka yang tidak merasa senang dengan keadaan safarnya. Mereka juga memahami bahwa mereka pergi hanya untuk sementara. Mereka pun menyadari bahwa semua yang ada akan mereka tinggalkan dan mereka merindukan berkumpul kembali pada tempat asalnya. Demikian pula dengan keadaan kita di atas muka bumi ini, keberadaan kita sebagai manusia di dunia ini hanyalah sementara, karena tempat kita yang abadi adalah alam akhirat. Keberadaan orang muslim di dunia ini dapat diibaratkan sebagai musafir dalam perjalanan menuju tempat peristirahatannya. Oleh karena itu, setiap muslim yang sadar dengan sabda Rasulullah tadi tentu tidak akan merencanakan bahwa seluruh waktunya akan dihabiskan di dunia yang fana ini. Dan dia akan merindukan kampung halamannya, yaitu surga Allah, di mana seorang muslim dapat bertemu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mereka rindukan. Wajarlah bila kaum muslim bukanlah kaum yang takut akan kematian, karena bagi mereka kematian adalah pintu yang akan menghantarkan mereka pada pertemuan yang sangat dinantikan. Pertemuan yang akan menghantarkan mereka pada pertemuan yang sangat dinantikan, pertemuan dengan Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan orang kafir yang menakutkan kematian, karena bagi mereka kematian adalah jurang pemisah antara mereka dan apa-apa yang mereka cintai dari rumah. Ini perbedaan mukmin dan kafir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri, yang artinya kehidupan dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, semewah apapun dunia yang ditawarkan dan pernah dirasakan oleh seorang mukmin, maka dia tetap tidak betah untuk berada di dunia, karena dia bagaikan terpenjara. Kebebasannya seorang mukmin adalah orang yang senantiasa menanti perjumpaannya dengan Allah dan merindukan surga Allah. Menarik ketika para ahli tarikh menceritakan kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar dan ahli hadis yang muktabar, dengan seorang Yahudi tukang minyak. Dahulu
Imam Ibnu Hajar adalah seorang hakim besar Mesir pada masanya. Apabila pergi ke tempat kerjanya, dia berangkat dengan naik kereta yang ditarik oleh kuda atau keledai dalam sebuah arak-arakan. Pada suatu hari, dia melewati seorang Yahudi Mesir dengan keretanya. Yahudi itu adalah seorang penjual minyak. Yahudi itu pakaiannya kotor. Melihat arak-arakan itu, Yahudi menghadang dan menghentikannya. Kemudian dia berkata kepada Ibnu Hajar, "Sesungguhnya Nabi kalian berkata, kehidupan dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Namun, kenapa engkau sebagai orang yang beriman menjadi hakim besar di Mesir dalam arak-arakan yang mewah? Dalam kenikmatan seperti ini, sedangkan aku yang kafir dalam penderitaan dan kesengsaraan yang seperti ini." Maka Ibnu Hajar menjawab, "Aku dengan keadaanku yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatan dunia ini bila dibandingkan dengan kenikmatan surga. Dunia ini bagaikan penjara, sedangkan penderitaan yang kau alami dunia ini dibandingkan dengan azab neraka seperti sebuah surga." Mendengar kalimat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tersebut, Yahudi ini pun segera mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan keislamannya. Subhanallah, inilah figur seorang mukmin yang sadar betul bahwa hidupnya di dunia hanyalah sementara. Bahwa surga dan segala kenikmatan yang menantinya menjadikan dunia ini tidak lebih dari sekadar penjara. Dengan kalimat yang berbeda, Imam Nawawi dalam menerangkan makna hadis ini, maknanya bahwa setiap mukmin itu dipenjara dan dilarang di dunia ini dari kesenangan-kesenangan dan syahwat-syahwat yang diharamkan dan dibenci oleh Allah. Dia dibebani untuk melakukan ketaatan dan terasa berat. Apabila ia meninggal, dia akan beristirahat dalam hal ini dan dia akan berbalik kepada apa yang dijanjikan Allah berupa kenikmatan abadi dan kesenangan, kelapangan yang bersih dari cacat. Sedangkan orang kafir, dia hanya akan mendapat dari kesenangan dunia. Dan bila dia telah mati, dia akan pergi menuju siksaan yang abadi dan penderitaan selama-lamanya. Bagi setiap muslim, kehidupan dunia dengan segala gemerlapnya adalah ujian dan cobaan. Apakah kita terpedaya di dalamnya? Ataukah kita mampu mensiasatinya, dituntut untuk mensiasatinya secara bijaksana? Kehidupan dunia yang sementara ini adalah peta untuk kita menuju tempat kembali yang hakiki. Artinya, apa yang kita upayakan di dunia ini menentukan tempat apa dan seperti apa yang nanti akan kita dapati atau tempati. Namun, tidak berarti kita mengabaikan kehidupan dunia yang fana ini. Kita tetap dituntut untuk mengaktualisasikan diri kita sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mengelola bumi ini sebagai khalifah fil ard. Hanya kita harus belajar, kita harus benar-benar berhati-hati agar tidak terikat dengan dunia yang hanya sementara ini. Tidaklah salah, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kaum muslim saat itu tentang kehidupan dunia ini dengan doanya, "Ya Allah,
jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Pernyataan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim yang mengetengahkan tentang harga dunia. Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda, "Ma dunya fil akhirati la mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima tarji'u." Yang artinya, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya semisal salah seorang kalian memasukkan sebuah jarinya ke dalam lautan, maka hendaklah dia melihat apa yang dibawa oleh jari tersebut ketika diangkat. Hadis riwayat Muslim. Begitu sempurnanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita tentang harga dunia ketika seseorang memasukkan salah satu jarinya ke dalam laut dan mengangkatnya. Tentu saja hanya satu atau dua tetes yang terangkat, sedangkan yang ditinggalkan di lautan tersebut adalah kenikmatan yang Allah tahan di surga untuk mereka yang mukmin. Maka wajarlah para sahabat selalu bermentalkan lautan. Kenikmatan nanti yang menunggu mereka di surga adalah sesuatu yang utama bagi mereka. Para sahabat juga selalu berusaha mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mendapat satu tetes di tangan dan sekaligus lautan bila mereka mampu. Namun, bila kepentingan lautan harus berkonfrontasi dengan kepentingan satu tetes, maka para sahabat pasti akan menyegarakan akhirat mereka. Sikap para sahabat ini tergambar misalnya dalam kisah Hanzalah bin Abu Amir radhiyallahu anhu, seorang pengantin baru yang sedang menjalani Lailatul Zafaf atau bisa disebut dengan malam pertama. Namun pada saat itu di tengah senda guraunya dengan istrinya, dia mendengar gemuruh pertempuran dan seruan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berjihad pada perang Uhud. Tanpa berpikir panjang, Hanzalah pun melepaskan pelukan dari istrinya, lalu bergegas menyambut panggilan itu dan bergabung dengan pasukan kaum muslim menghadapi pasukan kafir. Dia menyibak barisan hingga dapat berhadapan langsung dengan komandan pasukan musuh, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Dia nyaris mampu membunuh Abu Sufyan, namun tiba-tiba ia ditikam oleh anak buah Abu Sufyan, yaitu Syaddad bin Al-Aswad, hingga meninggal dunia. Dia pun mati syahid. Kabar kematian Hanzalah pun sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersabda yang berbunyi, "Inna sahibukum yakni Hanzalah la tughassiluhu malaikatu fas'alu ahlahu ma sya'nuhu." Yang artinya, sesungguhnya sahabat kalian yakni Hanzalah benar-benar dimandikan oleh malaikat, maka tanyakan bagaimana kabar keluarganya. Mendengar sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi, para sahabat terheran-heran, mengapa Hanzalah dimandikan malaikat? Bukankah orang yang gugur di medan perang tidak perlu
dan mati syahid tidak perlu untuk dimandikan. Para sahabat pun kemudian menemui istrinya dan lalu istrinya berkata, ketika mendengar panggilan untuk berperang, suamiku langsung menyambutnya padahal dia sedang keadaan junub. Ketika para sahabat mengabarkan tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkomentar pendek, lidzalika ghassalathu malaikatu. Itulah sebabnya dia telah dimandikan oleh malaikat. Ada sebuah ayat Al-Quran yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzi yunfikuna fi sarra'i wal dharra'i wal kadimina ghaidha wal afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas-luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Imam Ar-Raghib menyebutkan secara bahasa takwa berasal dari kata waqo yaki wiqoyah yang artinya menjaga atau melindungi, sebagai melindungi sesuatu yang menyakitkan dan membahayakan, sebagaimana terdapat dalam firman Allah diantaranya, fawaqahumullah syarran dzalikal yaumi walaqahum nadratan wasururo, yang artinya maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan mereka keceriaan dan kegembiraan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari manusia dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran kepada Andika yang telah menyampaikan materinya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah tadi Andika sampaikan, dan semoga kita dapat menempatkan dunia ini kepada tempatnya, sebagaimana definisi para ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Artinya dunia itu tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dengan apa? Yaitu dengan amal takwa, dengan sebaik-baik bekal, yaitu takwa dan
juga amal soleh. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya, istinbat. Yang pertama Alutfi, yang kedua Ridwan Medan, yang ketiga Rogib. Baik, silakan kepada Alutfi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bismillah, saya akan mengistinbat apa yang telah disampaikan oleh saudara kita Andika Maisan Ismail. Sebagaimana tadi hadis yang disampaikan oleh Andika, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang mukmin dan surganya bagi orang-orang yang kafir. Seorang narapidana, kita tahu betapa ia menginginkan, mengharapkan hari di mana ia dibebaskan. Begitu pula kita, seorang mukmin yang hidup di dunia sebagai penjara, seharusnya mengharapkan kehidupan setelah kematian. Akan tapi jika kita melihat keumuman umat Islam di hari ini, umat Islam ditimpa sebuah penyakit yang telah disabdakan oleh Nabi, yaitu wahan, hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan membenci kematian. Orang-orang Islam lebih berlomba-lomba untuk mencari dunia dibandingkan untuk beribadah kepada Allah, dibandingkan untuk mencari ilmu agama. Maka kita perlu bekal untuk masuk ke dalam surga yang kita dambakan, yaitu dengan kita bertakwa kepada Allah. Karena di dalam surat Ali Imran yang tadi disampaikan oleh Andika, bahwa surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Perlu diketahui yang namanya bertakwa bukan berarti mereka orang yang suci atau tidak pernah berbuat dosa, melainkan orang yang bertakwa itu alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu orang yang ketika ia berbuat kesalahan, ketika ia berbuat zalim terhadap dirinya dengan maksiat, ia langsung mengingat Allah dan beristighfar atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. Mungkin sekian istighfar yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.